Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Lagi di Selamat Pagi Indonesia, tingginya angka kasus demam berdarah di tanah air dengan ratusan korban jiwa mendorong berbagai upaya penanggulangan. Proyek World Mosquito Program salah satunya. Riset yang merupakan bagian rekayasa teknologi bakteri Wolbachia ini telah dimulai di tanah air sejak tahun 2011 silam. Bakteri Wolbachia pipientis yang dimasukkan ke dalam nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk membawa dan penular demam berdarah untuk memutus replikasi virus demam berdarah dianggap telah menunjukkan hasil dalam menekan kasus demam berdarah hingga 77%. Hasil ini membawa harapan untuk menekan angka kasus demam berdarah di tanah air yang menurut Kementerian Kesehatan tahun lalu mencapai 12.954 kasus. Riset bakteri Wolbachia pada nyamuk Aedes aegypti dilakukan di kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Indonesia merupakan satu dari 12 negara yang menjadi lokasi riset rekayasa teknologi bakteri Wolbachia global. Terobosan ini sukses menurunkan angka kasus demam berdarah di Australia, Brazil, Vietnam, dan Singapura. World Mosquito Program merupakan kolaborasi antara World Mosquito Program Monash University, UGM, dan Yayasan Tahija. Riset rekayasa bakteri Wolbachia pada nyamuk Aedes aegypti yang merupakan nyamuk pembawa dan penular virus demam berdarah memberi harapan untuk menekan kasus DBD di tanah air. Seperti apa sesungguhnya riset ini dan bisakah diterapkan di seluruh tanah air? Melalui sambungan Zoom kita sudah tersambung dengan Profesor Dr. Adi Utarini, peneliti utama World Mosquito Program Yogyakarta. Selamat pagi Profesor Uut, apa kabar Prof? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Prof. Nah Prof, kita sudah lihat bagaimana latar belakang secara sedikit saja tadi tentang World Mosquito Program ini. Tetapi bisa dijelaskan secara sederhana sih, apa sih Prof sebenarnya penelitian ini? Baik Mbak Sarah, jadi demam berdarah itu kan disebabkan oleh virus dengue yang ada pada tubuh nyamuk. Nah, sehingga dengan teknologi Wolbachia ini memang itu berhasil menghambat perkembangan virus demam berdarah. Nah, sehingga kami di Yogyakarta mengembangkan teknologi ini dan awalnya ini sudah 10 tahun, jadi awalnya mencobakan di daerah yang kecil, wilayah dusun, sampai akhirnya kita sudah berada di puncak dengan perluasan di kota Yogyakarta, serta manfaatnya tadi sudah bisa menurunkan 77%. Ini kan sudah dari 10 tahun yang lalu ya Prof. Dan ini kan merupakan kerjasama secara global. Tadi kita sudah lihat ada beberapa UGM dan juga Monash. Ini sebenarnya seperti apa pertama kalinya penelitian ini dilakukan, itu bagaimana Prof? Iya, jadi memang perjalanan 10 tahun tampak panjang, tapi sebetulnya terbagi dalam beberapa tahapan gitu. 2 tahun pertama itu awalnya adalah kita melihat dahulu bagaimana keamanan teknologi ini, kemudian kelayakan untuk dikembangkannya, serta tentunya kita juga membangun kapasitas dari tim peneliti. Sekaligus di awal kita melihat pula bagaimana pemahaman masyarakat. Nah baru setelah itu kemudian kita mencoba betul-betul melepaskan nyamuk yang sudah berwolbachia, Aedes aegypti yang sudah berwolbachia, ke lingkungan yang masih kecil dulu. Jadi ada 4 dusun, 2 di Sleman, 2 di Kabupaten Bantul. Dan setelah itu berhasil dan Wolbachia itu bisa stabil, terus tetap tinggi di habitat alaminya, baru kemudian pada fase puncaknya kita melakukan penelitian di kota Yogyakarta untuk melihat seberapa besar sih efek untuk penurunan demam berdarah.
Jadi secara ringkas begitu tahapan penelitiannya. Oke. Ya, ini dikatakan sebagai rekayasa bakteri Wolbachia, Prof. Sebenarnya rekayasa apa sih yang dimaksud di sini? Ya, yang pertama adalah ini rekayasa non genetik ya. Jadi Wolbachia itu kan bakteri alami, Mbak Sarah. Jadi ini bakteri ini ada di kupu-kupu, ngengat, gitu, lalat buah, itu semua mengandung Wolbachia. Nah, sehingga Wolbachia ini kemudian dimasukkanlah melalui proses injeksi ke dalam sang pembawa demam berdarah, yaitu Aedes aegypti. Jadi ini yang kita kembangkan, sekali lagi ini adalah bakteri alami yang sebetulnya ada banyak di sekitar kita. Baik, dan ini kan dimasukkan ke dalam tubuh Aedes aegypti itu sendiri. Ini ada efek sampingnya nggak, Prof? Sebenarnya dari awal yang mungkin menjadi kekhawatiran dari para peneliti dan juga masyarakat yang dilepaskan. Ya, keamanan merupakan hal yang sangat penting dan juga kehati-hatian. Dan hal ini juga sejak awal penelitian sampai sekarang ini kita terus-menerus melihat bukti-bukti dari keamanan. Kami sudah membuktikan melalui beberapa cara. Misalnya yang pertama, nyamuk ini yang memberi makan adalah tim peneliti kami sendiri. Jadi kami sudah punya di tim itu ada yang bertahun-tahun memberikan makan pada si nyamuk ini. Dan kemudian di tubuh mereka kita melihat dengan pemeriksaan serologis apakah ada Wolbachia di dalam, bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dan itu dibuktikan bahwa tidak ada. Kemudian kita lihat juga di masyarakat, apakah masyarakat yang sudah dilepasi Wolbachia ini ada efek samping baik pada manusia, pada lingkungan maupun pada serangga alami, dan bukti-buktinya menunjukkan tidak ada. Dan kemudian yang paling komprehensif adalah kemudian dilakukan analisis risiko, dan ini dilakukan oleh sebuah tim independen yang dibentuk oleh Kemenristek. Jadi sampai sekarang kami terus mengamati dan sejauh yang kami peroleh ini teknologi ini sangat aman bagi manusia, lingkungan maupun serangga lainnya. Begitu, Mbak. Berarti ini masih sangat aman ya, Prof, ya, untuk diterapkan di masyarakat. Aman. Sangat aman. Nah, ini kita mau juga tanya ke Profesor, sebenarnya kenapa Yogyakarta dipilih dan apakah nanti bisa diimplementasikan di daerah lainnya di Indonesia? Karena kan mengingat DBD merupakan masalah nasional bahkan global. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Prof. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kita akan lanjut pembahasannya setelah jeda berikut ini. Hingga bulan Juni, kasus demam berdarah di tanah air, pemirsa, masih terjadi dengan ratusan kasus per harinya. Kondisi yang perlu diwaspadai mengingat Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Puncak kasusnya itu adalah biasanya dan selalu terjadi setiap tahun itu bulan Maret. Tapi mengapa kemudian ada satu hal yang berbeda tentunya pada tahun ini adalah kami melihat bahwa penambahan kasusnya ini adalah sampai dengan bulan Juni kita masih menemukan jumlah kasus demam berdarah yang cukup banyak. Yang artinya angka ini adalah sesuatu yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita melihat bahwa sampai saat ini kita masih menemukan kasus antara 100 sampai dengan 500 kasus per hari ya. Menurut data Kementerian Kesehatan, meski ada penurunan kasus demam berdarah di tanah air, namun hingga 8 Juli 2020 setidaknya ada 71.663 kasus demam berdarah. Kondisi yang harus menjadi perhatian terlebih pandemi COVID-19 belum berlalu.
Salah satu upaya untuk menekan angka demam berdarah adalah dengan rekayasa bakterial Wolbachia. Kita akan langsung melanjutkan pembahasan kita bersama Profesor Uut. Profesor, ini kan kita tadi sudah tahu salah satu lokasinya atau beberapa daerah adalah daerah Yogyakarta. Kenapa sebenarnya Yogyakarta yang dipilih, Profesor? Dan apakah nanti bisa untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia? Karena kan ini masalah nasional sebenarnya. Iya, baik Mbak. Jadi yang pertama tentu ada alasan yang utama dan yang terpenting adalah dari sisi kejadian kasus demam berdarahnya itu sendiri dan juga faktor pembawanya yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah saat itu memang kota Yogyakarta ini memiliki kejadian demam berdarah yang cukup tinggi. Tetapi selain itu juga ada alasan lain. Alasan lain adalah pertama karena ini penelitian yang pertama gitu ya, penelitian terobosan sehingga kami tentu harus bertanggung jawab dan kita memilih wilayah yang secara size ukurannya itu manageable bagi kami. Dan Yogyakarta saya kira dari sisi ukuran kota maupun provinsinya ini sangat ideal untuk menggali hal ini. Kemudian juga alasan masyarakat dan juga pemerintah daerah. Kami memang membutuhkan masyarakat dan pemerintah daerah yang bersemangat untuk berinovasi. Jadi ini beberapa alasan yang saya kira penting dalam pemilihan untuk kota Yogyakarta. Baik, dan ini untuk di Yogyakarta sendiri, apakah nyamuk-nyamuk ini sudah dilepas, Profesor? Dan sejak kapan pelepasannya, jika memang sudah? Ya, jadi pelepasan itu sudah mulai kami lakukan pada tahun 2014. Jadi sudah 6-7 tahun yang lalu. Tapi saat itu kita melakukannya pada wilayah kecil di tingkat dusun. Ada 2 dusun di Sleman dan 2 dusun di Bantul. Dan baru kemudian pada tahun 2016 ini kita perluas skalanya di wilayah kota Yogyakarta. Dan ini sampai dengan saat ini sudah berlangsung pelepasan di lebih kurang separuh dari wilayah kota Yogyakarta dan sedikit wilayah Kabupaten Bantul. Ya. Ini saat pertama kali dilepas, Profesor, dan ini kan merupakan nyamuk Aedes aegypti yang dilepas. Itu bagaimana respon dari warga? Ya, ini memang menarik ya Mbak. Ya, di sini kita betul-betul mengapresiasi masyarakat yang bisa berproses bersama-sama kita. Yang pertama adalah bahwa pelepasan itu dilakukan atas persetujuan masyarakat dan pemerintah daerah. Sehingga jauh-jauh sebelumnya kami sudah bekerja bersama masyarakat untuk memahami bagaimana mereka memahami tentang penyakitnya, demam berdarah, tentang nyamuknya. Nah dari situlah kemudian kita berusaha untuk memberikan pemahaman yang memadai ke masyarakat. Nah tentu awalnya pasti ada juga banyak pertanyaan ya ke masyarakat. Wah nanti bagaimana kalau nyamuknya tambah banyak dan sebagainya. Nah sehingga salah satu sistem yang sangat penting adalah kita membuat semacam sistem inquiry system. Kapanpun masyarakat punya pertanyaan, punya concern, itu selalu kami bisa memberikan masukan pada masyarakat. Baik. Profesor Uut, berarti untuk kedepannya ini apa yang kita bisa nantikan? Apakah ini akan bisa berhasil di seluruh daerah di Indonesia atau mungkin seluruh daerah secara global untuk memerangi penyakit-penyakit seperti demam berdarah dan juga mungkin penyakit lainnya, Zika dan juga malaria meski kita hadapi tantangannya, Profesor? Iya, prioritasnya memang kami masih bekerja untuk utamanya adalah demam berdarah. Tapi sekaligus juga ini bisa untuk chikungunya dan Zika. Cuma chikungunya dan Zika mungkin dari sisi burden tidak terlalu tinggi. Jadi utamanya memang untuk demam berdarah yang mungkin sampai saat ini bisa dikatakan masih terabaikan ya Mbak. Nah kedepannya bagaimana dengan hasil penurunan 77% itu saat ini itu sudah mulai kita lakukan pelepasan nyamuk di wilayah pembanding di kota Yogyakarta. Jadi ini kita sudah mulai lakukan, nah sambil ini kita lakukan, memang kami mulai mengadvokasi baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Harapannya tentunya teknologi ini bisa diperluas kemanfaatannya untuk daerah-daerah yang memang prioritas untuk penyakit demam berdarah.
Baik, kami juga harapkan hal tersebut bisa tercapai. Terima kasih Profesor Uut atas semua usahanya dan kami terus doakan ini agar bisa terus berhasil untuk kemaslahatan kita bersama. Terima kasih Profesor Uut sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pagi hari ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, kita harus jeda terlebih dahulu, tetapi selepas jeda rekan saya Robert Haryanto akan kembali untuk Anda dengan berbagai informasi dari dunia ekonomi dan bisnis dalam Zona Bisnis.